warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Tulandari dengan NIM A401201112 dari salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah saya dalam berkuliah di Universitas Tadulako, di mana ini merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah Public Speaking. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan hubungan cinta kasih yang direkatkan dengan garis keturunan yang sama. Ikatan darah yang kental membuat satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan hanya dengan suatu masalah. Di keluarga saya sendiri terdiri dari seorang ayah, ibu, dan di sini saya mempunyai 2 orang kakak dan juga 1 orang adik. Sejak kecil, ayah dan ibu kami membesarkan kami dalam keadaan susah maupun senang dan tetap memperjuangkan kami dalam memastikan makanan dan kebutuhan kami tercapai. Harapan orang tua pastilah menginginkan anak-anaknya mempunyai masa depan yang cerah, tercapai segala yang dicita-citakan. Selain itu, di sini saya ingin menceritakan sedikit kisah saya dalam mengejar cita-cita saya, yaitu berkuliah di Universitas Tadulako. Pada tahun 2019, saya lulus dari sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK Negeri 1 Galang yang bertempat di kampung halaman saya, yaitu Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Saat masih bersekolah, saya mempunyai impian sangat ingin berkuliah di UNTAD, di mana saya sangat ingin mengikuti jejak kakak saya yang sekarang sudah bekerja dan mempunyai keluarga. Saya berpikir dengan hanya berkuliah, kehidupan saya mungkin akan sedikit berbeda. Saat itu, saya ketinggalan informasi mengenai ujian masuk ke universitas yang saat itu masih bernama SNPTN, di mana SNPTN sendiri merupakan jenis seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang gratis. SNPTN sendiri adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNPTN adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswa sekolah menengah atas atau juga sekolah menengah kejuruan. Bagi siswa SMA dan SMK, seleksi SNPTN adalah dilakukan dengan proses yang sedikit berbeda. Siswa SMA untuk seleksi SPTN adalah dilihat dari masa belajar 3 tahun, yaitu nilai rapor semester dari kelas 1 sampai dengan kelas 9 sampai dengan kelas 12. Siswa SMK dengan masa belajar sama juga dari 3 tahun dilihat dari nilai rapor per semester. Saat itu saya melewatkannya karena saya tidak mengetahui informasi tersebut. Dengan kata lain, saya tertinggal informasi. Di sekolah saya sendiri terdapat 5 jurusan, di mana hanya beberapa jurusan yang ada atau yang mengetahui informasi mengenai SNPTN tersebut, dan saya hanya berharap dari SBMPTN. Selain SNPTN, ada juga jalur SBMPTN, di mana seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Saya dan teman-teman saya berusaha mencari informasi mengenai SBMPTN yang saat itu kami masih kesulitan dengan laptop, di mana kami ingin mendaftar memasukkan data setelah ingin mencetak kartu ujian. Ternyata mengikuti seleksi SBMPTN menggunakan biaya sebesar 200.000. Metode tes yang dilakukan yaitu LMPTN adalah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Adapun materi SBMPTN terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kemampuan berbahasa Inggris dan tes kemampuan akademik atau yang disingkat dengan TKA. Setelah berusaha dan teman-teman saya, pada malam harinya saya menelpon kakak saya untuk meminta bantuan dari dia untuk membayarkan uang untuk kartu ujian saya tersebut. Dan kakak saya berkata, nanti tahun depan saja Reza mendaftar, karena sekalian nanti Reza tinggal sama kakak, karena saat itu kakak saya sedang membangun rumah dan juga makan banyak biaya. Saat itu saya sangat kecewa karena saya berpikir saya akan tertinggal jauh dari teman-teman saya yang tahun 2019 itu sudah masuk ke perguruan tinggi. Singkat ceritanya, pada tahun 2020 akhirnya saya bisa mendaftar kembali dengan jalur yang sama, yaitu SBMPTN, dan di situ saya juga mendaftar sebagai pemegang kartu kuliah atau dengan kata lain bidik misi. SBMPTN pada tahun 2020 sempat ditunda akibat pandemi. Akibat penyebaran COVID-19, pendaftaran UTBK yang awalnya terjadwal pada tanggal 30 Maret 2020 dan pelaksanaan UTBK-nya itu pada tanggal 20 Maret 2020 sempat ditunda.
Setelah melalui beberapa tahap evaluasi dan pertimbangan situasi COVID-19 pada tahun itu, akhirnya diputuskan bahwa UTBK dimulai pada tanggal 5-14 Juli 2020. Awalnya, UTBK 2020 akan mengujikan materi tes kemampuan akademik atau TKA dan tes potensi skolastik atau TPS. Namun, akibat adanya pandemi, LTMPT selaku penyelenggara pun memutuskan untuk hanya mengujikan tes potensi skolastik atau TPS saja. Untuk durasi pelaksanaan tes pun relatif pendek, yaitu hanya dengan 105 menit, di mana yaitu 1 jam 45 menit. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN di tahun 2020 diadakan satu kali bersamaan. Peserta harus memilih tes lokasi, tes pusat UTBK, dan memilih PTN program studi, tujuan, serta sekaligus berbeda dengan peraturan pada tahun 2019 kemarin, yang dimungkinkan peserta memilih prodi dan pendaftaran SBMPTN melalui hasil skor UTBK. Pada bulan Juli 2022 saya mengikuti ujian, di mana seminggu sebelum ujian saya sangat semangat dan belajar dengan giat melalui smartphone dengan mengikuti tryout gratis. Berikut adalah tahapan pendaftaran UTBK, SBMPTN yang tidak berbayar. Karena tadi saya sudah bilang, saya mendaftar SBMPTN dan saya juga mendaftar sebagai pemegang kartu KIP kuliah. Jadi di sini UTBK-nya tidak berbayar, yaitu di mana tahapan pertamanya kita harus meregistrasi kartu di akun di LTPMPT melalui portal LTPMPT HID, dan 2, melakukan login pada akun. Yang ketiga yaitu memasukkan menu pendaftaran UTBK yaitu pada tipe B. Yang keempat, memilih lokasi pelaksanaan tes sesuai wilayah, di mana saya mengambil Universitas Tadulako sendiri dan saya ujian itu di media center. Menyampaikan kebutuhan khusus jika memiliki kebutuhan khusus. Bagi yang ingin mendaftar melalui KIP, masukkan nomor pendaftaran KIP, yaitu nomor dapat didapat setelah mendaftar melalui KIP Kuliah Kemendikbud.id. Mengisi jenis jurusan, memilih paling banyak 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN yang berbeda. Di sini saya mengambil yang pertama itu pendidikan guru sekolah dasar, dan juga yang kedua pendidikan bahasa Indonesia dan sastra. Yang ke-9, melampirkan portofolio bagi prodi yang mewajibkan. 10, melakukan konfirmasi data pendaftaran dan simpan permanen. Yang terakhir yaitu mencetak kartu tanda bukti UTBK, SNPTN atau SBMPTN dan akan dibawa kepada saat ujian. Dan sebulan setelah saya mengikuti ujian SBMPTN, alhamdulillah pada pengumuman SBMPTN saya dinyatakan lolos di prodi PGSD, dan untuk pengumuman KIP kuliah menyusul setelah saya dinyatakan lulus di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Dengan saya lulus sebagai pemegang KIP kuliah, beban orang tua saya sedikit terangkat karena dengan adanya KIP, saya tidak perlu meminta biaya apapun kepada kedua orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya. Sekarang saya telah masuk pada semester 7. Untuk teman-teman semuanya, mohon doa dan dukungannya agar kuliah saya lancar dan tidak terhambat apapun sampai saya selesai. Sekian cerita dari saya, terima kasih.